Nah, kemudian misalnya reaksi teman-teman di TNI ya, teman-teman saya hari ini mendukung. Saya berada di posisi TNI loh. Ketika bicara bahwa TNI mencoba untuk melaporkan, gitu kan. Kalau kita bicarakan melaporkan Ferry Irawan, Ferry Irwandi ya. Tapi yang harus kita lebih cross check lagi bahwa TNI berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Kita kan tidak bicara bahwa bagaimana menciptakan ini, tapi yang menarik adalah bagaimana soal darurat militer misalnya. Nah, seorang Ferry Irwandi menyampaikan itu, bagi saya itu benar. Cuma cara menyampaikannya hiperbola. Saya melihat kemarin itu kita harus melihat, kita tidak pernah punya simulasi darurat militer, gitu loh. Iya. Semua orang melihat darurat militer itu pada konteks yang negatif. Selamat siang, bersama saya Deddy Irawan di Lentera Viral Lebih Dari A1. Aksi demonstrasi pada 1 September sampai detik ini masih simpang siur. Bahkan ada yang mengatakan ini settingan. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ini dibackingi oleh TNI, dan ada juga yang mengatakan ini dibackingi oleh polisi. Di depan saya telah hadir Bung Tony Siaan, salah satu pengamat politik. Selamat siang, Bang. Siang Pak Deddy. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bang ya. Alhamdulillah. Bang, itu Bung, Bung, kalau kita melihat dari aksi demonstrasi pada 1 September, itu banyak sekali berita atau isu simpang siur mengenai backing-membacking. Ada yang mengatakan aksi 1 September itu dibackingi oleh TNI. Bahkan ada juga yang mengatakan itu dibackingi juga oleh kepolisian. Karena waktu aksi 1 September itu pihak Brimob menangkap salah satu anggota TNI yang posisinya saat itu berada di tempat areal lokasi kejadian. Iya, lokasi kejadian. Kalau menurut Bung Tony itu seperti apa pendapatnya? Itu framing menurut saya ya. Jadi bahwa ada yang mengatakan bahwa ini semua skenario aksi itu dibackingi, saya pikir sah-sah saja. Yang namanya teman-teman aktivis ini kan, bukan teman-teman aktivis ya, mungkin para pengamat ini kan, atau audiens lah. Audiens itu kita akan sangat senang dengan yang namanya teori konspirasi ya. Jadi ya, ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang latar belakangnya aksi seperti itu, ya anggap sajalah sebagai sebuah gimmick konspirasi lah, yang mencerdaskan menurut saya. Ya, yang mencerdaskan. Kenapa saya bilang mencerdaskan? Ya, setidaknya ini mendorong setiap orang untuk menikmati ya, mengamati dan aware itu loh terhadap isu-isu politik hari ini. Karena isu-isu politik hari ini saya melihatnya di Agustus akhir ini cukup menarik ya. Meskipun kalau kita bicara patternnya, itu ini sudah dari Januari lah misalnya. Bagaimana misalnya Pak Prabowo itu dalam beberapa pidatonya dalam tanda kutip menyampaikan pesan-pesan yang cukup menarik, gitu kan. Kemudian yang paling asik itu adalah isu yang bukan isu ya, penyampaian yang dilakukan oleh Pak mantan Kabin ya, Pak Hendro Priyono itu. Ya. Itu
itu satu pesan yang setidaknya bisa berkembang jadi sedemikian luas, dan itu akan menarik bacaan yang juga sangat lebar. Hal ini yang saya lebih konsen pada ruang-ruang yang 2 minggu terakhir ini ya, terutama sampai pada isu darurat militer misalnya ya kan. Kemudian isu TNI dengan Polri, kalau antara TNI Polri, saya pikir itu dinamika yang tidak perlu kita perluas lagi ya, karena apa? Karena ada sensitivitas yang harus kita lihat dalam framing yang lebih besar gitu. Nah, ini pengantar saya sebenarnya ya dalam diskusi kita sementara ini, Bung Deddy. Oke. Ini Bung, dengan kejadian 1 September, ini kalau kita lihat, ya kan, pemerintah saat ini, khususnya yang pemerintah yang dipimpin oleh Presiden kita Pak Prabowo, itu langsung mereshuffle beberapa menteri, kemudian juga partai lain pun diikut sertakan untuk memecat anggota-anggota DPR yang menurut mereka itu tidak bagus. Ya, apa sih keuntungannya dari mereshuffle kementerian dan memecat beberapa anggota DPR menurut Bung Tony? Nah, ya itu tadi Bung, publik publik melihat ini kan dalam berbagai frame ya, saya. Nah, tapi kan esensinya adalah seorang presiden itu dia punya hak prerogatifnya untuk mengambil sebuah keputusan terhadap kabinetnya. Jadi kalau kita lihat misalnya terjadi pergantian di beberapa orang-orang di kabinetnya kemarin itu saya pikir beliau sudah punya hitungan sendiri kok. Dia sudah punya KPI-nya sendiri kok, gitu loh. Dia sudah punya sebuah informasi. Seorang presiden itu kan punya semua informasi. Kalau hari ini berkembang di-frame-kan bahwa dia tidak bisa mendapat sebuah informasi satu ini, saya pikir itu tidak seperti itulah Pak, misalnya itu kan. Hanya kan beliau tidak menyampaikannya secara terbuka gitu. Semua informasi yang didapat oleh beliau itu kan selalu sesuai kebutuhan gitu. Nah, makanya saya bilang tadi apa yang kita lihat dari soal struktur kabinet, terjadi pergantian kabinet, ya yang gembira saja, asik saja itu loh. Presiden punya kepentingan politik terhadap reshuffle ini, dan indikatornya jelas dia punya. Kalau bahwa hari ini dibuatlah misalnya ini grup mana, saya pikir itu sebuah hal yang nggak penting lah gitu menurut saya. bukannya ini yang dirasapel hari ini kalau kita lihat itu kan kebanyakan titipan masih zamannya Pak Jokowi. Salah satunya seperti Sri Mulyani, itu kan zamannya gerbongnya Sulu. Terus masalahnya apa kalau diganti? Apakah karena bahwa itu dianggap gengnya Solo? Oh enggak, Pak. Prabowo dengan Jokowi itu harus kita lihat historisnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Saya tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden, Pak, kalau Bapak tidak mengizinkan. Oh, jadi tidak ada yang jadi menurut saya pikir poin pentingnya di situ gitu loh. Artinya tidak ada dong isu yang bahwa Pak Bowo ini bakal menghabisi gengnya Solo gitu, peninggalan Pak Jokowi dulu, yang saat ini masih ada di pemerintahan. Kalau dia menghabisi dalam konteks apa dulu gitu loh? Ya karena kan sekarang kan di masyarakat itu kan bahwa saat ini Prabowo tuh
hanya boneka, masih tetap yang presiden ini masih Pak Jokowi. Oh itu Ini itu residu pilpres kok itu. Itu residu pilpres menurut saya. Toh hari ini apa kita lihat apa yang kemarin berseberangan di pemilihan presiden sudah pada duduk asik-asik aja. Sudah pada baris-barisan kemarin di apa ada Istana Negara. Di situ ada Megawati, di situ ada apa namanya Surya Paloh. Jadi semua pimpinan ya. Ketika bicara bahwa konteksnya bahwa inilah bicara republik, semuanya akan ketemu gitu loh. Nah, semuanya akan duduk bersama. Jadi kalau kita lihat bahwa isu-isu ini menjadi sebuah isu yang tidak produktif, ya abaikan saja. Saya lebih mendorong bahwa publik harus kita edukasi dengan baik soal politik hari ini. Bahwa ada dinamika yang terjadi di lingkaran apa kepentingan, bukan di situ esensinya, Pak. Esensinya adalah bahwa program seorang presiden itu harus tercapai. Nah, jadi indikator reshuffle itu adalah pasti punya indikator dong, pasti punya target dong, pasti punya desain skenario. Artinya begini, kalau menurut skenario, artinya aksi kemarin memang itu artinya settingan dong. Nah, kalau itu, bicaranya seperti itu, artinya ini settingan. Kalau menurut saya, kalau Bung tadi bicaranya seperti itu, saya tidak melihat settingan, bahwa itu ada sebuah reaksi. Kalau yang kita sebut settingan saja ada TNI, ada apa? Ini kan soal cara bermain. Soal pada saat itu bagaimana kita mengemas konsumsi publik. Ya, kita mengemas opini publik, kita menekan supaya api ini tidak besar. Jadi bukan bahwa kita masuk kepada, menurut saya konstruksinya bahwa TNI ada di belakang itu, tidak, gitu loh. Bahwa semuanya itu mendesain bahwa api ini harus dipadamkan, bukan bahwa mendesain api ini harus besar. Api ini harus padam, gitu loh. Bagaimana memadamkannya? Saya tidak percaya TNI sebodoh itu. Saya tidak percaya Polri sebodoh itu. Tapi bahwa mereka berkolaborasi, iya. Saya percaya mereka kolaborasi dalam pengamanan. Maka artinya kalau memang polisi dan TNI ini selama ini yang kita isu-isu itu berarti tidak benar. Ya, konstruksi berpikirnya kan bukan pada konstruksinya, bukan pada bahwa kerusuhan ini ditunggangi grup A, kerusuhan ini ditunggangi oleh grup B, tapi mereka mengelaborasi untuk menekan ini menjadi redam. Soal dramanya desain seperti apa ya? Ya artinya ini bukan ada kepentingan orang dalam negara, dalam negeri kita. Artinya ini ada kepentingan dari orang luar dong. Artinya gerakan ini. Nah, kalau seperti itu saya tertarik dengan apa namanya ucapan Pak Hendro Priyono misalnya. Nah, itu kan bagaimana pesan yang disampaikan oleh beliau itu sebuah pesan yang menarik ini bagi saya luas, Pak. Seperti apa tuh? Ya, karena penyampaian ini itu kan kita lihat bagaimana gestur Pak Hendro Priyono itu menyampaikan itu dengan muka yang seperti apa, gitu loh, dengan apa namanya bentuk alis seperti apa, gitu kan. Nah, ada hal yang ditekankannya ada di situ, bahwa apakah itu misalnya benar Soros, belum tentu. Tapi bahwa ada tokoh, itu yang menarik. Kira-kira siapa? Ada tokoh gitu loh. Nah, kalau kita bicara ada tokoh, berarti ini tokohnya harus jelas ini kan. Nah, kira-kira. Kalau memang ini orang dalam nggak ada yang bermain nih. Dari pihak coklat, pihak hijau nggak ada yang bermain, artinya ini pihak luar. Kalaupun ada yang bermain, siapa coba? Gitu kan? Kan saya bicara tidak ada yang bermain. Nah, kalau Bung bilang siap ada, artinya ini murni gerakan atau gimana? Atau ada yang mendalangi orang luar, ada kepentingan untuk negara kita? Ya siapa sih gitu loh? Kan kita kan harus melihat bahwa pembuktiannya seperti apa gitu loh. Nah, tapi ada pesan yang disampaikan, itu yang menarik gitu loh, Pak. Pesan apa itu? Dari pesan disampaikan bahwa bagaimana misalnya pesan Hendro Priyono. Oh gitu. Bagaimana misalnya
potensi-potensi konflik yang terjadi di lapangan. Kan? Kita kan tidak bicara bahwa bagaimana menciptakan ini, tapi yang menarik adalah bagaimana soal darurat militer misalnya. Nah, seorang Ferry Irwandi menyampaikan itu, bagi saya itu benar. Cuma cara menyampaikannya hiperbola. Saya melihat kemarin itu kita harus melihat, kita tidak pernah punya simulasi darurat militer, gitu loh. Iya. Semua orang melihat darurat militer itu pada konteks yang negatif, tapi pada kondisi yang penting itu adalah sebuah hal yang harus diambil misalnya, gitu loh. Jadi darurat militer itu menjadi sebuah hal pesan yang menarik, karena di balik sebuah darurat militer itu ada simulasi yang penting dalam kondisi negara. Nah, kemudian misalnya reaksi teman-teman di TNI teman-teman saya hari ini mendukung. Saya berada di posisi TNI loh, ketika bicara bahwa TNI mencoba untuk melaporkan, itu kan. Kalau kita bicarakan melaporkan Ferry Irawan, Ferry Irwandi ya. Tapi yang harus kita lebih cross check lagi bahwa TNI berkonsultasi dengan pihak kepolisian, gitu lah. Bukan melaporkan. Itu delik aduan, Mbak. Iya. Delik aduan kan. Tapi yang kita bisa bicarain bahwa mereka datang untuk berdiskusi dugaan. Ya, artinya konsultasi dong setiap. Nah, itu Konsultasi baru kalau memang sudah ada unsurnya baru buat LP. Biasanya seperti itu kalau memang terpenuhi unsurnya. bicara delik aduan, Mbak. Tapi kita harus bicara juga bahwa, nah, yang saya kurang seraknya itu adalah itu dihentikan. Nah, Jadi itu dihentikan pada bahwa soal legalitas. Nah, menurut saya tidak pada situ. Biarlah hakim nanti menentukannya. betul. Menentukan salah atau benar. Menentukan bahwa apa bentuknya seperti apa, biarlah hakim yang memutuskannya, bahwa ada proses diskusi itu, proses dugaan. Tapi sebelum sampai ke persidangan, Bung, iya, itu kan harus melalui LP dulu, laporan. Kalau sebelum LP juga kan sekarang kan harus konsultasi dulu. Ya, maka Ketika konsultasi tersebut tidak ada unsur pasal yang bisa ditersangkakan untuk si terlapor, artinya barang ini tidak bisa dibuat LP. nah, makanya saya bilang tadi, Pak, itu kan game-nya adalah bukan pada ada individu yang melaporkan, tapi bungkus isunya, gitu loh. Bungkus isunya bahwa ada ada dugaan, gitu loh, dugaan yang menarik yang dikembangkan terhadap isu darurat militer ini. Keputusan darurat militernya dari siapa? Ya, betul. Kita bicara Perpu ya, Pak ya. Perpu tahun 59 itu jelas itu loh. Keputusan darurat militer itu pada siapa itu loh. Nah, bahwa TNI melakukan itu saya pikir benar. Tidak perlu kita merasa bahwa Berlebihan gitu. berlebihan menilai TNI melakukan Darurat militer. tindakan-tindakan yang tidak menurut saya itu benar. Jadi saya pada posisi melihat bahwa TNI juga boleh untuk melakukan itu, karena isu darurat militer itu Terus diperjelas lagi, Bang. Kira-kira siapa yang bisa menentukan hari itu darurat militer? ya baca saja perpresnya, perpunya. Ya, di perpu itu jelas presiden. Artinya perintah presiden dong. Nah, ketika bahwa itu isinya adalah darurat militer, itu kan ada sebuah hal yang menarik menurut saya. Kriteria darurat militer itu kan ada beberapa kriteria pasti kan. Soal kriteria itu kan kita bicara bahwa kepentingannya adalah presiden yang memutuskan. Apakah korban nyawa tidak bisa menjadi sebuah indikator darurat militer? Sebarannya. Darurat militer pernah terjadi di Papua, di Timur, pernah terjadi di Aceh, dengan satu wilayah yang tertentu. Iya, karena kan mereka kan memang sifatnya pemberontak, Bang. Itu yang saya bilang, framing darurat militer itu yang juga harus menjadi sebuah kajian gitu loh. Di kondisi hari ini jangan alergi dengan darurat militer. Ya sekarang kan bukan makar. Mereka ini kan bukan makar, Bang. Enggak, maksud saya ketika bicara darurat militer itu bicaranya
baca dong gitu loh. Hmm. Isi perpunya baca dong, jangan melihat bahwa darurat militer seperti apa. Bahwa di keputusan darurat militer itu banyak hal-hal yang menurut saya bisa mencegah. Misalnya seperti ya, mencegah perluasan konflik apapun itu ya. Nah, pada posisi inilah saya melihat bahwa pesan-pesan yang disampaikan ini menjadi sebuah pesan yang tidak boleh kita tarik pada sebuah hal yang bertentangan. Misalnya Ferry menyampaikan soal darurat militer gitu ya. Kemudian TNI juga menyampaikan potensi-potensinya. Nah, menurut saya ini penting, bukan dibelah ya, tapi dielaborasikan gitu loh. Kemampuan TNI tidak bodoh TNI untuk mengatakan bahwa itu apakah mereka tidak tahu bahwa itu delik aduan? Kan nggak mungkin. Gitu loh. Kira-kira Bu ya, gitu kan. Ya. Tapi itu menjadi hal yang dikemas dengan sedemikian asik. Nah, apa muaranya? Nah, bagi saya bahwa kita harus melihat darurat militer ini ada sebuah pesan geopolitik yang menarik. Ketika bahwa kita bicara ini, kita tarik lagi kepada sebuah framing yang juga dikemas dengan baik. Ini sebuah pesan yang menarik kepada semua yang bermain terhadap isu-isu geopolitik ini. Bahwa ketika bicara isu darurat militer, agen-agen ganda yang bermain juga kan bisa teridentifikasi semua. Misalnya kita bicara siapa tuh yang Marhain itu, yang Lokataru ya. Nah, kan itu kan salah satu bentuk simulasi bagi saya. Ini simulasi darurat militer. Itulah. Nah, kita perlu untuk simulasi seperti itu. Tindakan cepat ya gitu. Iya, rakyat perlu disentuh untuk melakukan itu gitu loh. Jadi bukan kita melihat bahwa isu darurat militer itu menjadi sebuah isu yang saya lihat di beberapa podcast itu menjadi kayak alergi benar gitu loh. Ngeri loh. Ya itulah. Kalau darurat militer tuh ngeri, berarti Indonesia ini udah benar-benar di ujung tanduk. Ya tidak, itu loh bagi saya. Itu saya bilang tadi framing, framing kekacauan, framing gitu. Tapi ini sebenarnya kan menguji instrumen kita. Bila instrumen apakah itu teman-teman di kepolisian sesuai SOP, apakah teman-teman di TNI sesuai SOP? Karena ketika bicara darurat militer itu pemimpinnya ada juga loh, jaksa misalnya, kepala daerah. Itu semua terelaborasi. Nah, ini kan penting bagi kita untuk menghidupkan yang namanya alarm ini. Menguji ketahanan kita dalam konteks hal yang sangat radikal sekalipun. Nah, jadi penting saja ya, penting. Ya, tapi kan Untuk yang saya pentingkan itulah jangan kita melihat bahwa tindakan TNI sebagai tindakan yang di luar apa ya? Di luar termasuk di luar tupoksi mereka gitu loh. Tapi tindakan TNI itu bagi saya adalah mendiskusikan itu penting gitu loh. Karena tindakan yang tepat ya untuk menyelamatkan Indonesia. Bahwa menyampaikan kepada polisi bukan TNI yang melakukannya. Ini menyampaikan pesan kepada TNI ada dugaan. Nah, teman-teman TNI menyampaikan kepada kepolisian ada dugaan. Berdiskusi. Nah, siapa yang melakukan itu? Teman-teman di kepolisian dong. Yang merasa bahwa apakah isu ini cukup bisa menjadi sebuah hal yang waspada. Nah, saya melihatnya pesan ini ada dua kelompok yang sebenarnya kayaknya tektokan gitu loh Pak. Cuma bahasanya hiperbola ya. Tektokan. Iya, tektokan gitu loh. Ferry menyampaikan bahwa kita mencegah darurat militer segala macam gitu kan. Tapi kan itu kan seolah tidak mencegah. Tapi kalimat intinya adalah darurat militer. Nah, itu hidup semua alarm. Semua alarm itu hidup semua. Gitu loh. Nah, kemudian kalau bicara geopolitiknya, kita bicara soal pergerakan saham, gitu kan? Orang bicara
Sri Mulyani apa namanya, indeks harga saham gabungan turun, iya indeks harga saham gabungan. Ya, kita Misalnya seperti itulah ya, banyak cara pandang yang harus kita kembalikan lagi kepada yuk sama-sama itu loh. Jadi bukan melihat bahwa TNI, saya berada pada posisi mendukung TNI ya. Mendukung langkah TNI yang berdiskusi dengan pihak kepolisian terhadap isu itu. Ya. Saya pikir seperti itu, Bung. Ya. Jadi, Bung, artinya sudah tepat apa yang maksudnya sikap yang diambil oleh Presiden untuk darurat militer udah tepat berarti itu ya. Ketika pada saatnya terjadi hal seperti itu, sebagai Keputusan yang tepat. Presiden. Iya, keputusan yang tepat artinya. Iya, Pak. Itu keputusan seorang presiden. Ya, artinya Presiden melakukan itu keputusan yang tepat. Nah, keputusan seorang presiden. Soal tepat apa tidak tepat itu kan orang menilainya. Ya kan? Menurut Anda tidak tepat, menurut saya tepat. Menurut si A kurang tepat. Tapi itu adalah keputusan presiden. Yang tidak bisa ganggu gugat. Ketika bicara keputusan seorang presiden, dia punya semua alat ukur untuk itu gitu loh. Jadi jangan kita mencoba mengatakan bahwa ketika presiden memutuskan darurat militer ini salah. Oh tidak, itu keputusan presiden. Nah kita kembali kepada hierarki organisasinya dulu maksud saya. Ya. Oke. Hierarkinya presiden gitu loh. Jadi presiden sudah memutuskan, nggak ada lagi kata-kata yang kita bilang apa dasarnya, apa ininya. Nah itu saya pertanyakan, agen mana orang ini gitu loh. Bukan. Artinya mungkin saja dia adalah pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia tentram. Tapi yang harus dilihat bahwa ketika keputusan ada darurat militer, itu adalah keputusan seorang presiden untuk segera menyelamatkan Indonesia. Masa kita nggak percaya gitu loh? Oke. Artinya beliau sangat tepat karena mungkin karena beliau itu seorang tentara ya, mantan tentara, jadi memang mungkin beliau itu sudah banyak pengalaman dalam suatu mengambil keputusan untuk menyelamatkan suatu negara. Kemungkinan kalau saya melihat kemungkinan ada pihak asing yang mungkin ikut bermain, ikut mengambil keuntungan dari gerakan-gerakan demonstrasi kemarin. Ya sah saja karena kan faktanya kan kita harus bicara itu tadi kita bicara semua fakta yang bisa kita simpulkan untuk mengatakan itu ada yang bermain ya. Tapi yang paling harus kita lihat bahwa kita nggak usah lari ke saya tidak berlari kepada ruangan. Saya tetap pada poin bahwa melukai hati rakyat itu berbahaya, Pak. Bung, satu lagi nih pertanyaan sebelum kita close nih. Siap. Apa keuntungannya Presiden mereshuffle Menteri Keuangan diganti oleh Pak Purbayayudi? Keuntungannya. Yang keuntungan ya? Keuntungannya saya pikir Pak Purbaya itu punya pengalaman mengelola LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Artinya beliau cukup paham untuk bagaimana mengelola potensi dari uang yang ada gitu loh. Nah, kedepannya kan dia punya style ya menurut saya. Dia punya style di perbankan yang cukup menarik. Nah, ini yang penting bagi kita untuk melihat kemampuan beliau. Karena Pak Purbaya itu orang yang cukup paham soal OJK misalnya. Beliau berkecimpung dalam lintas dalam arus perputaran keuangan yang punya banyak pesan di ruang itu gitu. Sehingga ketika beliau mengelola hal yang baru ini, saya berpikir akan lebih baik. Yakin? Ya,
Saya berpikir ya, Yakin. ya bukan kalau Anda bilang yakin seperti itu, apa namanya? Maksud saya gini. Karena mengingat begini, Bung. Karena ketika Ibu Sri Mulyani diganti, ya kan, pada hari yang sama, indeks saham bersama ISHG itu langsung anjlok. Oh ya, biasa. Efek sampingnya kan luar biasa itu. Artinya, Kita terlalu memframing seorang Sri Mulyani. Bagi saya biasa aja tuh Pak. Indeks harga saham gabungan turun itu dinamika pasar. tidak ada pengaruhnya dengan Sri Mulyani. Enggak ada pengaruh Sri Mulyani. Tidak mengunci seorang Sri Mulyani bisa mempengaruhi pasar itu kan terlalu berlebihan menurut saya. Itulah. Tidak sejauh itulah. Tidak sedahsyat itulah itulah. Ya. Yang harus kita lihat arus modal yang masuk dan keluarnya itu. Ini grup mana yang masuk gitu loh. Misalnya itu kan. Ini grup Singapura misalnya. Kita melihat bahwa Anda bisa browsing lah bisa itu. Anda lihat bagaimana pergerakan saham itu misalnya kan. Grup mana yang masuk Ke Indonesia ya. ke Indonesia pasca Sri Mulyani turun misalnya itu. Kemudian bidang-bidang apa yang masuk gitu loh. Jadi kita akan tahu nih, ini apa sih mainannya gitu loh. Di saat misalnya rekomendasi global ya, dalam konteks keuangan ini, apakah ada kepentingan atau tidak, kita bisa lihat. Bagaimana misalnya hubungannya arus uangnya masuk ke sektor-sektor mineral misalnya gitu. Saya pikir itu apa yang harus kita lihat ya, bahwa membaca ini tidak sesederhana seperti yang orang bilang penuh konspirasi, tapi tidak akan tersampaikan ketika ini berpotensi membangunkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Pak Purbaya ini ke depan mengganti Sri Mulyani ini, semoga Indonesia jauh lebih baik ya dari sudah. Ya, harapan Indonesia jauh lebih baik tidak tergantung oleh Pak Purbaya, tapi pada keinginan kita sebagai anak bangsa untuk duduk bersama-sama. Megawati juga bisa duduk kok. Ya, betul. Itu loh. Betul. Ya, mudah-mudahan Bang ya. Siap. Mudah-mudahan Indonesia dengan adanya penggantian kabinet menteri, semoga Indonesia ke depan lebih baik. Kemudian juga anggota-anggota DPR juga, semoga yang menggantikan yang PAW ke depan. Amin. Semoga mereka semua memikirkan kepentingan rakyat. Amin. Ya, tetap bersama saya Didi Irawan di Lentera Viral lebih dari A1.